Clarissa cemberut sebentar, lalu ikut tertawa. Setidaknya aku tidak jatuh di tanah yang keras itu. Setelah insiden jatuh ke tumpukan jerami, Clarissa mencoba lagi. Kali ini, Bastian memutuskan untuk ikut naik kuda di sebelahnya, mengendarai kuda besar bernama Raja. "Ayah, kau harus menunjukkan padaku cara menunggang kuda dengan gagah," seru Clarissa dengan semangat. Bastian tersenyum dan mulai menunjukkan teknik mengendalikan kuda. Dia ingin membuat kesan keren di depan putrinya, jadi dia menegakkan punggung, menarik tali kekang dengan percaya diri. "Lihat ini, seperti ini cara seorang profesional melakukannya." Namun, tepat saat dia berkata begitu, seekor ayam jago milik Bastian tiba-tiba berlari melintasi jalur kuda Raja. Kuda itu melompat sedikit ke samping. Baf! Bastian yang tidak siap kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan elegan tepat di atas tumpukan jerami yang sama tempat Clarissa jatuh tadi. Clarissa terdiam sesaat, lalu tertawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk ayahnya. "Haha, ayah juga jadi manusia jerami." Arman ikut tertawa terbahak, sementara Bastian duduk dengan wajah penuh jerami dan ekspresi pasrah. "Sepertinya aku memang harus pensiun dari berkuda profesional." Sambil menarik jerami dari rambutnya. Belum selesai tertawa, tiba-tiba Clarissa yang masih di atas Charlie mencoba bergerak maju sendiri. Dia ingin membuktikan kalau dirinya lebih jago dari ayahnya. "Aku akan menunjukkan kalau aku bisa lebih baik dari ayah." Namun, saat ia menendang ringan perut kuda seperti yang diajarkan Arman, Charlie malah melangkah mundur, bukan maju. Tunggu, Charlie, bukan ke belakang, jalan ke depan," ucap Clarissa. Charlie terus mundur pelan-pelan, mendekati pagar kandang kambing. Si kambing menatap Clarissa dengan tatapan bingung, lalu tiba-tiba, "Beyek! Baf!" Kambing itu berteriak keras membuat Clarissa kaget dan jatuh lagi tepat di pangkuan ayahnya. "Aduh!" Bastian terkejut, tapi begitu melihat wajah kaget putrinya, dia malah tertawa lagi. "Sepertinya kita berdua memang lebih cocok jadi manusia jerami hari ini." Arman mengusap perutnya karena terlalu banyak tertawa. "Tuan, sebelum ada yang jatuh lagi, kita istirahat dulu, hahaha." "Ayah, hari ini aku belajar dua hal. Pertama, naik kuda itu seru dan yang kedua jerami lebih empuk daripada tanah." Hahaha. Bastian pun tertawa lalu mengangkat tubuh Clarissa ke udara. "Latihan hari ini sudah cukup. Bagaimana jika hari ini kita menjemput ibu makan siang di luar?" "Ide yang bagus, ayah," sahut Clarissa. "Perusahaan Golden Oasis." Tina mengangkat gelas kopinya dan mulai menyesapnya. Tiba-tiba seorang karyawan masuk dan melapor. "Nyonya, mereka belum pergi juga." Tina mengangkat kepala dan menatap karyawan itu dengan tajam. "Apa katamu? Mereka belum pergi?" Karyawan itu menunduk dan menjawab dengan terbata. "Mereka masih di kantai bawah." "Apa perlu aku mengusir mereka?" Tina meletakkan cangkir kopinya. "Perusahaan itu bahkan bukan perusahaan besar. Mereka malah datang untuk membahas masalah suplai Tanzanite. Aku tidak menyangka orang itu begitu percaya diri. Aku akan pergi mengusir mereka," sahut karyawan itu. Tina memutar kursi roda miliknya. "Kalau kita mengusir mereka, bukankah kita di-cap sebagai perusahaan yang tidak menghormati tamu? Bawa aku menemui mereka." Tina sangat penasaran dengan orang yang sangat percaya diri itu. "Aku penasaran dengan perusahaan baru itu," batin Tina. "Tebal muka juga kalian ya. Bu Dirut nggak mau bertemu kalian, tapi kalian juga nggak mau pergi," ucap salah satu karyawan. "Betul. Kalau aku jadi mereka, aku udah pulang dari tadi," sahut karyawan lainnya.
Beberapa karyawan mulai menggosip saat melewati ruang tunggu. Namun Luna tidak memperdulikannya. Seorang karyawan mendorong kursi roda Tina menuju ruang tunggu. Saat Andra melihat kedatangan Tina, dia pun tertegun dan menyenggol bahu Luna. Luna menoleh ke arah Tina dan berdiri tegak lalu menyapa. "Hai, Bu Tina." Tina melirik Luna dari bawah sampai atas lalu menoleh pada Andra. "Soka adalah perusahaan baru yang kamu buka?" tanyanya. Andra menggeleng sambil tersenyum. "Bukan. Soka itu hasil rintisanku," sahut Luna. Tina menatap Luna dengan ekspresi kaget. "Kamu?" Kemudian menatap Andra. "Sekarang kamu malah bantu seorang gadis untuk mengelola perusahaan perhiasan." "Bu Tina, mungkin kamu juga tahu, aku ini sudah lama terjun dalam industri perhiasan, tapi sangat jarang bertemu dengan orang yang sangat berbakat dalam dunia perhiasan. Jadi, aku bersedia bekerja dengannya," jelas Andra panjang kali lebar. Tina menatap mereka berdua. "Sepertinya kalian sangat betah di perusahaanku ya. Kalau aku tidak kemari, sepertinya kalian akan tidur di sini." Andra tersenyum. Terkadang siasat keras kepala juga manjur. "Jujur saja, walaupun perusahaan kami masih baru, tapi kami sangat membutuhkan kesempatan ini. Jika kami tidak mendapatkan permata Tanzanite, hasil karya kami akan kehilangan maknanya," jelas Luna. "Aqua Marina juga bagus. Kenapa harus Tanzanite?" tanya Tina. Luna tersenyum dan berjongkok di samping kursi roda Tina. "Aqua Marina memang memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi, tapi Tanzanite lebih unik. Dia memiliki saturasi dan kilau yang bagus daripada Aqua Marina. Bukankah perusahaan Golden Oasis memonopoli harga pasar karena merasa Tanzanite memiliki ruang untuk berkembang? Anak zaman sekarang mana paham dengan Tanzanite?" sahut Tina lalu melanjutkan. "Jika aku memberimu Tanzanite, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku bisa membuat Tanzanite menjadi yang teratas dalam dunia perhiasan, apa itu cukup? Aku tidak yakin. Beri aku waktu 1 bulan. Akan aku pastikan karyaku dipajang di acara lelang yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi." "Kamu yakin karyamu akan dipajang di acara lelang negara Valtania?" "Kenapa tidak?" Tina akhirnya setuju. Dia melihat Luna ini sangat keras kepala, jadi dia akan memberikan kesempatan untuknya. Restoran Hotel Carabella. Setelah kepulangan Luna dan Andra dari perusahaan Golden Oasis, Bastian dan Clarissa menjemputnya untuk makan siang di restoran. "Wah, ayah sangat romantis," Clarissa berbicara pada ibunya. "Lihat Bu, ayah bahkan mengopek kulit lobster untukmu. Itu sih mau ayahmu sendiri," sahut Luna. Clarissa masih tersenyum jahil ke arah ibunya, menikmati bagaimana wajah sang ibu yang terlihat kesal. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar mendekat. "Ibu." Suara nyaring itu disertai dengan tawa kecil sebelum seorang gadis kecil yang mirip sekali dengan Clarissa muncul di samping meja. Sofia berlari kecil dengan mata berbinar, lalu langsung mendekat ke ibunya. "Maaf, aku agak terlambat," kata Sofia dengan napas sedikit tersengal, tapi senyumnya tetap ceria. "Tapi aku yakin tidak ketinggalan momen romantis ayah dan ibu, kan?" Clarissa langsung tertawa. "Tentu saja tidak, aku sudah menunggu kakak sejak tadi." Sofia menyipitkan matanya jahil melihat ayahnya sedang mengopek kulit lobster untuk ibunya. "Ayah, kamu pasti sangat mencintai ibu kan?" Bastian mengangkat kepala menatap bocah itu. "Tentu saja, ayah sangat cinta." Wajah Luna dibuat merona mendengar ucapan itu. "Kalian ini ya." Bastian yang duduk di seberang mereka hanya tersenyum puas, menikmati bagaimana kedua putrinya terus menggoda Luna.
Mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Ucap Bastian dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Luna melirik Bastian dengan kesal, tapi justru membuat wajahnya semakin merona. Sementara itu si kembar tidak kehabisan akal untuk membuat suasana semakin ramai. Clarissa tiba-tiba menarik serbet dan mengangkatnya seperti jubah. "Aku Putri Luna, istri dari Raja Bastian yang romantis," katanya dengan nada dramatis. Sofia langsung mengikuti, meraih gelas jusnya dan mengangkatnya tinggi. "Dan aku adalah penyair istana yang akan membaca puisi cinta untuk Raja dan Ratu." Clarissa lalu memasang wajah sok serius dan memeragakan ibunya. "Oh, suamiku, kenapa kau begitu menawan dan membuatku tersipu setiap saat?" Bastian tertawa kecil, sementara Luna memegangi kepalanya, tak tahu harus tertawa atau merasa malu. "Sudah, kalian berdua, jangan buat ibu semakin malu," ucap Bastian akhirnya. Namun, Sofia dan Clarissa tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai memainkan garpu dan sendok, menggunakannya sebagai mikrofon, lalu bernyanyi dengan suara nyaring, membuat beberapa tamu restoran melirik ke arah mereka. Ibu dan ayah, pasangan yang sempurna, cintanya abadi, selamanya. Mereka bernyanyi dengan nada sesuka hati. "Bukankah itu Tuan Bastian?" tanya salah satu tamu. Tamu yang lain mulai melirik ke arah mereka. "Benar, apa itu anak dan istrinya?" "Entahlah, tapi bukannya Tuan Bastian belum menikah ya?" "Jangan menggosip, nanti kita kena batunya," sahut salah satu dari mereka membuat yang lain mengangguk setuju. Luna benar-benar menutup wajahnya dengan tangan, sementara Bastian hanya terkekeh dan mengacak rambut kedua putrinya. "Kalian memang si kembar nakal yang luar biasa," ucapnya dengan bangga. Beberapa tamu merekam mereka Sofia dan Clarissa yang sedang asyik dengan pertunjukan mereka. Sementara Luna hanya bisa pasrah dengan pipi yang masih merona. Bastian, yang menikmati momen itu, akhirnya menepuk tangan pelan. "Baiklah, para putri kecilku yang manis, bagaimana kalau kalian duduk sebentar dan menikmati makanan kalian?" Clarissa mengangguk cepat. "Oke. Tapi, aku punya satu permintaan pada ibu." Luna menghela napas. "Apa lagi, Clarissa?" Sofia tersenyum jahil dan berbisik ke telinga saudara kembarnya sebelum mereka berdua berseru bersamaan, "Ibu, menikahlah dengan ayah dan berikan kami adik bayi yang sangat imut." "Puts." Luna tersedak air minumnya. "Apa?" Clarissa berkedip polos dengan wajah sedih. "Ayah sangat mencintai ibu, jadi kalian harus menikah." "Lihat Bu, kami sudah besar tapi kalian belum menikah." Bastian menaikkan alisnya sangat menikmati tantangan ini. "Aku setuju," katanya sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi menunggu jawaban Luna. Luna menatap Bastian tajam, lalu ke arah si kembar yang menatapnya penuh harap. Dia tahu tidak akan bisa lolos hari ini. Dengan senyum yang kaku, dia menghela napas dan berkata pelan, "Mungkin ibu bisa menikah dengan ayah kalian, tapi ibu nggak bisa kasih kalian adik." "Hore!" Si kembar langsung bersorak. Luna menatap Bastian yang terus tersenyum padanya. Ini semua pasti rencananya. Batin Luna kesal. Bastian tersenyum lembut. "Dan aku akan memberikan apa yang kalian minta, mau adik bayi kan?" Si kembar mengangguk serempak. "Mau." Luna semakin kesal dan buru-buru menyuap makanannya. Namun, Sofia dan Clarissa belum selesai. Mereka tiba-tiba berdiri dan berlari kecil mengelilingi meja. "Sekarang giliran ayah menggendong ibu," seru Sofia. Clarissa menimpali, "Iya, ayah kan kuat. Ayo angkat ibu seperti seorang putri." Luna buru-buru menggeleng. "Tidak, jangan dengarkan mereka, Bastian."
Namun, terlambat. Bastian sudah berdiri dan dengan satu gerakan cepat, dia mengangkat Luna ke dalam gendongannya. Luna menjerit kecil, wajahnya sudah memerah sepenuhnya. "Bastian, turunkan aku." Si kembar bersorak kegirangan. "Hore, kami akan punya adik bayi yang imut." Beberapa tamu restoran ikut tersenyum melihat kehebohan mereka. Bastian akhirnya menurunkan Luna perlahan, masih dengan tawa puas. Luna menatapnya tajam, tapi senyum kecil di sudut bibirnya menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar marah. "Kalian benar-benar, sudahlah." Clarissa dan Sofia langsung bertepuk tangan. "Hari ini sukses besar. Kita akan segera punya adik. Ayah sudah menggendong ibu, yey." Luna hanya bisa menggelengkan kepala dan membatin. Apa mereka pikir membuat adik semudah itu? Sementara Bastian meraih tangannya dengan lembut membuat Luna tersentak. "Heh, apaan ini? Terima kasih sudah mau menjadi ibu dari anak-anakku," bisiknya. Luna merasa detak jantungnya berpacu lebih cepat, seperti kuda yang sedang balapan. Luna tidak tahu perasaan seperti apa ini. Meskipun keusilan anak-anaknya terkadang keterlaluan, di dalam hatinya, dia sangat menyayangi mereka. Luna masih menunduk dengan tatapan kosong, sementara Bastian tersenyum kecil sebelum menggenggam tangan Luna, membuatnya mendongak dan menatapnya. "Karena tadi kau sudah mengatakan bisa menikah denganku, sekarang giliranku." Si kembar langsung bersorak. "Ya, ayah, katakan sesuatu yang romantis untuk ibu." Bastian tertawa kecil, lalu menatap Luna dengan penuh kasih. "Luna, setiap hari bersamamu adalah impian terbesar dalam hidupku. Aku tidak butuh restoran mewah, tidak butuh hal-hal besar. Selama ada kau dan anak-anak kita, aku sudah memiliki segalanya. Menikahlah denganku, izinkan aku menjadi sandaran untukmu, teman berbagi suka dan duka, jadikan aku tempat pulang saat kau lelah. Jadilah istriku, ibu dari anak-anakku." Luna membeku sejenak. Jantungnya semakin berdetak kuat. Dia membuka mulut seolah ingin membalas, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Clarissa dan Sofia saling berbisik sebelum Sofia berkata, "Ibu, kau harus membalasnya." Luna memalingkan wajah, dia merasa malu, tapi ada bagian dari dirinya yang seolah menerima semua perlakuan manis Bastian. "Bastian, kau benar-benar," Luna menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah." Bastian tersenyum, lalu mendekat sedikit. "Baiklah apa? Mungkin ini saatnya memberikan kesempatan untuk Bastian." Batin Luna kemudian mengumpulkan keberanian dan menatap Bastian. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi semua ini hanya untuk anak-anak." Si kembar langsung melompat-lompat kegirangan. "Hore, ibu menerima ayah. Ayah, kamu memang paling romantis." Bastian tersenyum puas. "Terima kasih, Luna." Luna hanya menatap datar. "Biasa aja, nggak usah lebay." "Luna, aku pasti bisa menaklukkan hatimu, kau pasti jatuh cinta padaku." "Semoga saja."